guys, kembali lagi bersama saya Nurul Ayu Fatimah. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu networking models. Ini dia materi yang akan kita pelajari. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep. Ketika kita berbincang tentang networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya komputer. Yang mana kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dengan yang lain-lainnya. Nah, angka yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada kebanyakan vendor lain baik itu CIS, Mikrotik, Univer, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental dari jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Yang mana pengertian dari networking model itu ialah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak ya. Tidak hanya komputer saja, ada juga server dan juga semacamnya. Itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor ya, teman-teman. Yang mana berarti di sini kata kuncinya adalah bagaimana antara vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, agar bisa saling berkomunikasi dibutuhkan yang namanya aturan-aturan yang disebut dengan networking models. Nah, saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP models dan OSI models. Lalu apa yang terjadi sebelum adanya networking model itu kita lihat pada slide kedua. Selanjutnya, nah di sini before open networking access, yang mana sebelum networking models ada itu seperti vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya di mana pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA atau System Architecture Network. Ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbul masalah. Nah, apa masalahnya? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networknya sendiri-sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semua memiliki modelnya sendiri. Nah, maka dari itu dibuatnya networking model yang mana dia itu sebagai pembuka dari setiap vendor untuk bisa saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking model tersebut, untuk model yang asli itu dibuat oleh lembaga IC, dibuatnya oleh lembaga DET atau Department of Defense. Dan untuk saat ini, yang paling sering digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. Oke, selanjutnya adalah TCP/IP model. Jadi, TCP/IP ini mendefinisikan suatu partikel yang mana ini bertujuan agar antara perangkat komunikasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling terhubung. Nah, untuk membantu memahami networking ini, maka setiap network itu dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut sebagai layer. Cara dokumentasi TCP/IP ini, TCP/IP model terdiri dari layers, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu partikel agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi.
kita akan membahas layers yang ada pada TCP/IP models. Jadi, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer secara sederhana. Penjelasannya seperti ini, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi oleh MikroTik dan SGA. Kemudian web browser juga ada yang dibuat oleh Google atau Mozilla dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, di sini fungsi networking model yang mana perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuannya dibuatnya networking model adalah sebagai aturan-aturan yang harus diikuti oleh pembuatan perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan yang menggunakan networking model dan yang tidak menggunakan networking model. Bisa kalian lihat di sini networking model yang digunakan oleh website ini adalah opsi model yang terdiri dari 7 layers. Dan misalkan kita lihat dari kedua contoh ini, dapat dilihat bahwa yang tidak menggunakan networking model, dia terlihat sangat tidak beraturan ya. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas layers yang ada pada TCP/IP model. Nah, yang pertama di sini ada application layer, yang mana application layer berfungsi sebagai alat penghubung antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HEAD, AEG, TTP, POP3, SMTP. Kalian bisa perhatikan gambar topologi di sini. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misalkan ketika klien merequest website, nah nantinya website server ini akan memberikan jawaban dan request kliennya. Yang mana ini terdiri dari HTTP header dan kemudian ini adalah data-data hasil inputnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Untuk transfer layer, terdapat dua partikel yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaan dari TCP dan UDP bisa kalian lihat di sini. Atau untuk yang lebih jelasnya kalian bisa searching saja di browser. Nah, di sini untuk fungsi dari transport layer kan kita sudah mengetahui ya, bahwasannya adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, salah satu service tersebut yang disediakan oleh transfer layer. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan yang TCP, yang mana salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, adalah error recovery mechanism. Bisa kalian lihat ilustrasinya di sini cara kerja error recovery hari ini. Ketika ada klien yang merequest website, di sini output dari transport layer itu terdapat di TCP header, yang nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransfer ke perangkat jaringan, yaitu di sini ada pada layer ketiga. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh website.com itu terdapat error. Mungkin pada jaringan terdapat overload, maka jika terjadi kejadian seperti ini, nanti klien akan merequest lagi dan
mengembalikan data yang error tadi. Sedangkan UDP dia tidak akan peduli. Jadi nanti dia akan melakukan request lagi ke web server. Terus nanti web server akan mereply dengan HTTP header dan juga UDP header. Nah, ketika nanti terjadi overload, si UDP ini tidak akan peduli. Lanjut ke network layer. Bisa kalian perhatikan di sini untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, yang mana IP sendiri berfungsi untuk menyambungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang mana ini berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Oke, kita bahas addressing terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang addressing itu IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputernya. Karena setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik di jaringannya. Nah, jenis IP address sendiri itu ada dua, yaitu IPv4, PV6, yang mana untuk versi 4 terdiri dari 4 leg, yang terdiri dari 32 bit, sedangkan untuk yang IPv6 dia leg 8 nya terdiri dari 6 dan juga terdiri dari 128 bit. Di sini kita bisa mengambil contoh untuk yang addressing. Jadi misalkan suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP 192.168.1.2. Selama mereka memiliki nama, maka jika keduanya ingin berkomunikasi, tinggal ditunjukkan saja alamat IP-nya. Kemudian untuk yang routing, jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer. Bekerja layaknya counterpass, yaitu mencari route tercepat untuk sampai tujuannya. Bisa kalian perhatikan di sini untuk contohnya. Nah, routing ini jika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, itu kan bisa kita akan mencari, tinggal ditunjuk saja dalam IP-nya. Lanjut ke TCP IP Data Link Layer and Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FGC atau French Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Selanjutnya, encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu adalah sebaliknya. Dan di sini ada name of TCP/IP. Yang pertama ada application layer. Dan yang kedua ada transport layer. Yang ketiga ada network layer, data link layer. Selanjutnya OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi pengembangannya, protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih domain dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha yang membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar setiap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada
season layer, yang keempat transport layer, networking layer, data link layer, physical layer. Nah, untuk yang low layer berkaitan dengan user interface, dat, formatting, dan communication season 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7.